Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang teman sebangku tak kasat, mata melati yang mekar di dunia lain. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Pindahan yang aneh. Hari pertama Rani di SMA Harapan Nusantara terasa menegangkan. Gedung sekolah tua itu tampak megah tapi suram, dengan cat dinding yang pudar dan lorong panjang yang bergema setiap kali langkahnya terdengar. Angin pagi membawa aroma melati yang entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Kelasnya, XB, berada di lantai 2. Saat masuk, semua mata langsung menatapnya. Seorang gadis berkacamata menyapa, "Hai, aku Sinta. Kamu anak baru, ya?" "Iya, aku Rani," jawabnya. Sinta menunjukkan tempat duduk. Hampir semua meja penuh, kecuali satu meja di pojok dekat jendela. Jangan duduk di situ," bisik Sinta. "Biasanya nggak ada yang mau." "Kenapa?" Sinta hanya menggeleng, wajahnya canggung. Rani tetap duduk di sana. Kursinya terasa dingin sekali, tapi ia mengabaikannya. Selama pelajaran, ia beberapa kali merasa ada yang duduk di sebelahnya meski kursinya kosong. Saat ia menoleh, bayangan samar di lantai cepat menghilang begitu disinari matahari. Saat istirahat, teman-temannya berkumpul di depan, tapi tak ada yang mendekat ke pojok tempat Rani duduk. Ia makan bekal sendirian. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari jendela yang tertutup. Sebuah kertas jatuh ke lantai. Rani memungutnya dan terkejut. Di atasnya tertulis tulisan halus. Akhirnya ada yang mau duduk di sini lagi. Ia menatap sekeliling, tak ada siapapun. Tinta di kertas masih basah. Saat ia hendak menyimpannya, terdengar bisikan pelan dari arah meja. "Terima kasih sudah duduk di sini. Aku sendirian sudah lama." Udara di sekitar tiba-tiba terasa membeku. Di permukaan meja, embun dingin membentuk tulisan samar. "Namaku Nisa." Suara dari meja kosong. Keesokan paginya, Rani datang lebih awal ke sekolah. Lorong masih sepi, hanya suara sapu penjaga yang terdengar dari ujung gedung. Ia berhenti sejenak di depan kelasnya. Melalui jendela, ia melihat meja di pojok itu masih bersih seperti kemarin, terlalu bersih, bahkan sedikit berkilau saat tersentuh cahaya pagi. Begitu ia duduk, hawa dingin langsung terasa lagi. Rani menghela napas. "Nisa," gumamnya pelan, mencoba memastikan apakah nama itu benar-benar nyata atau cuma imajinasinya. Tak ada jawaban. Namun, tiba-tiba pena di atas mejanya bergeser sendiri, menggulir pelan dan berhenti tepat di depan tangannya. Dek! Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap sekitar, kelas masih kosong. Rani mencoba memberanikan diri. "Kalau kamu benar ada di sini, bisa kasih tanda lagi," katanya pelan. Beberapa detik hening. Lalu ujung kertas catatannya terangkat sedikit, seperti ditiup angin, membentuk goresan tinta samar. "Pagi, Rani." Rani terpaku. Ia tak tahu harus takut atau terharu. Tulisan itu jelas baru muncul, dengan huruf halus yang sama seperti kemarin. Ia menatap meja itu lama, lalu tersenyum gugup. "Pagi juga, Nisa." Beberapa saat kemudian, teman-teman mulai berdatangan.
Sinta langsung menghampirinya. "Kamu beneran duduk di sana lagi? Gila, berani banget," katanya pelan. Rani pura-pura santai. "Kenapa sih semua orang lakuin meja ini kayak hantu?" Sinta menelan ludah. "Karena memang begitu. Dulu ada murid yang meninggal. Namanya Nisa." Rani membeku. Kata itu bergema di kepalanya, "Nisa." Sinta melanjutkan pelan, "Dia jatuh dari tangga waktu pulang sekolah. Sejak itu, kadang ada suara aneh dari kelas ini. Kayak orang ngobrol sendiri." Pelajaran pun dimulai. Guru datang, semua kembali normal. Tapi selama jam pelajaran berlangsung, Rani merasa ada yang aneh. Setiap kali guru menulis di papan, suara samar di belakangnya ikut menirukan, seperti seseorang berbisik pelan mengikuti setiap kata. Saat jam istirahat kedua, Rani kembali sendiri di kelas. Ia menatap meja itu dengan hati berdebar. "Nisa, kamu masih di sini?" Hening sejenak, lalu terdengar bisikan lembut, nyaris seperti hembusan angin dari jendela. "Aku nggak punya teman sejak lama. Kamu mau jadi temanku?" Rani menelan ludah, tapi bibirnya tersenyum kecil. "Mau," jawabnya pelan. Dan sejak saat itu, Rani tidak pernah merasa sendirian lagi, bahkan ketika kelas sudah kosong. Rahasia kelas 10B. Hari-hari berikutnya, Rani mulai terbiasa dengan kehadiran teman barunya. Setiap pagi, ia menyapa pelan, "Pagi, Nisa," sebelum duduk. Kadang pena di atas meja bergerak, kadang terdengar suara lembut menjawab, seperti angin yang berbisik. Anehnya, Rani tak merasa takut lagi. Justru, ia merasa tenang. Namun rasa ingin tahunya semakin besar. Siapa sebenarnya Nisa? Kenapa arwahnya masih di sini? Suatu sore, Rani nekat bertanya pada penjaga sekolah, Pak Darmin, pria tua yang sudah bekerja di sana lebih dari 20 tahun. "Pak, dulu pernah ada murid yang namanya Nisa, ya?" tanyanya hati-hati. Pak Darmin berhenti menyapu, menatapnya lama. "Kamu dengar nama itu dari siapa?" "Dari teman," jawab Rani cepat. Pria tua itu menghela napas. "Iya, dulu ada anak itu. Pinter, rajin, tapi pendiam. Sayang, dia meninggal di sini. Kecelakaan di tangga belakang." "Tangga belakang." Rani mengulang, teringat ucapan Sinta tempo hari. Pak Darmin mengangguk pelan. Katanya terpeleset sore-sore. Tapi, dulu banyak yang bilang aneh. Soalnya, waktu ditemukan, dia bukan di tangga, tapi di bawah jendela kelas ini. Rani merinding. "Kelas 10B?" "Iya, tepat di bawah sini," jawab Pak Darmin lirih. Sejak itu, meja tempat dia duduk nggak pernah dipakai lagi. Anak-anak takut. Setelah Pak Darmin pergi, Rani kembali ke kelas, menatap meja Nisa lama. Ia mengusap permukaannya pelan. "Apa yang sebenarnya terjadi ke kamu, Nisa?" bisiknya. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah dingin. Kaca jendela berembun, dan di permukaannya muncul tulisan samar. "Aku jatuh, tapi aku nggak tahu kenapa." Rani membeku. Tulisan itu perlahan memudar, tapi rasa sedih di dada Rani justru makin kuat. "Jadi kamu nggak ingat?" tanya Rani lirih. Tidak ada jawaban. Hanya hembusan lembut yang mengusap rambutnya, seolah seseorang berusaha menenangkannya. Sore itu, sebelum pulang, Rani berjanji dalam hati. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Nisa.
Karena teman sejati, bahkan meski dari dunia lain, pantas mendapatkan kebenaran. Pertemanan yang tak terlihat. Sore itu hujan deras mengguyur sekolah. Semua siswa sudah pulang, tapi Rani masih di kelas menyelesaikan tugas matematika. Suara rintik hujan di atap terasa menenangkan, sampai tiba-tiba lampu di kelas berkelip pelan. Listrik tua, gumam Rani sambil tersenyum tipis. Ia menunduk menulis lagi, namun seolah ada sesuatu yang membuatnya menoleh ke arah kursi sebelah. Di sana, samar-samar, sosok seorang gadis berseragam putih abu-abu mulai tampak. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menutupi sebagian pipi, tapi matanya lembut. "Nisa," bisik Rani tanpa sadar. Sosok itu tersenyum kecil. "Kamu akhirnya bisa lihat aku." Rani menatapnya, antara takut dan kagum. "Kamu, beneran arwah?" Nisa mengangguk pelan. "Iya, tapi aku nggak mau menakuti siapapun. Aku cuma rindu punya teman." Hening sejenak. Hujan di luar semakin deras, menambah suasana suram. Rani menarik napas panjang. "Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku juga senang punya teman baru, meski kamu ya begini." Nisa terkekeh kecil, suaranya lembut seperti desiran angin. "Kamu aneh, Rani. Biasanya semua orang lari waktu tahu aku ada." Sejak hari itu, hubungan mereka makin dekat. Nisa sering muncul hanya untuk mengobrol, membantu Rani menghafal pelajaran, atau bahkan menemaninya saat sendirian. Kadang ia hanya terlihat dari pantulan jendela, kadang suaranya saja yang terdengar. Rani merasa hidupnya tak lagi sepi. Meski kadang ia sadar, temannya itu bukan manusia. Namun semakin lama, Nisa mulai tampak murung. Suatu malam, saat Rani lembur belajar di kelas, ia mendengar suara Nisa pelan. "Rani, kalau suatu hari aku hilang, kamu masih mau ingat aku, kan?" Pertanyaan itu membuat dada Rani sesak. "Kenapa ngomong gitu?" Nisa menunduk, wajahnya sendu. "Aku cuma takut, kalau waktuku sudah habis, kamu lupa sama aku." Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu temanku, Nisa. Aku nggak akan lupa, bahkan kalau kamu nggak bisa kelihatan lagi." Hujan di luar berhenti. Sisa tetes air di jendela memantulkan cahaya senja yang lembut. Nisa tersenyum tipis, lalu menghilang perlahan, meninggalkan hawa dingin dan aroma melati yang samar. Rani tahu, meski ia tak bisa melihat Nisa setiap saat, hubungan mereka kini lebih dari sekadar misteri. Itu adalah pertemanan antara dua dunia. Hantu yang baik hati. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Nisa semakin terasa seperti bagian dari hidup Rani. Ia tak lagi terkejut ketika buku catatannya terbuka sendiri, atau ketika pensilnya berpindah tempat. Kadang, kalau Rani sedang murung, Nisa menulis pesan kecil di sudut meja. "Semangat, kamu bisa. Aku di sini, jangan takut." Suatu pagi, Rani lupa membawa buku tugas. Ia panik karena guru yang mengajar terkenal galak. Tapi saat membuka tas, buku itu tiba-tiba sudah ada di dalam, padahal ia yakin meninggalkannya di rumah. Di pojok halaman, tertulis dengan tulisan halus yang sudah ia kenali. "Aku bantuin." Rani tertegun. "Nisa." Ia tersenyum kecil dan menatap langit-langit. "Makasih, Nis." Sejak itu, Nisa seperti pelindung tak kasat mata. Ia mengingatkan Rani untuk belajar sebelum ujian, membisikkan jawaban yang nyaris benar, dan menyingkirkan paku dari jalan ketika Rani hampir tersandung. Semua terjadi dengan cara aneh,
tapi selalu tepat waktu. Namun, makin lama Rani sadar, ada hal yang berubah. Setiap kali Nisa muncul, wajahnya tampak makin pucat dan tubuhnya makin kabur. "Nisa, kamu kenapa? Kamu kelihatan makin lemah," tanya Rani suatu sore. Nisa tersenyum tipis. "Mungkin karena aku sudah terlalu lama di sini. Dunia ini bukan tempatku lagi." "Jangan bilang kamu mau pergi," kata Rani cepat, suaranya bergetar. "Bukan mau, tapi mungkin harus," jawab Nisa lembut. "Aku cuma belum siap. Aku takut kalau pergi, gak ada yang ingat aku lagi." Kata-kata itu membuat dada Rani sesak. Ia menggenggam udara kosong di depannya, seolah bisa memegang tangan Nisa. "Kamu gak akan pernah aku lupain. Aku janji." Nisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu tersenyum. "Kamu teman terbaikku, Rani." Hari itu, bel tanda pulang berbunyi. Semua teman Rani sudah keluar, tapi ia masih duduk di bangkunya, menatap jendela yang terbuka. Angin sore masuk, membawa aroma melati yang kini begitu akrab. Dalam bisikan lembut, suara Nisa terdengar lagi, samar, nyaris tertiup angin. "Terima kasih, Rani, karena sudah mau berteman dengan hantu sepertiku." Rani menunduk, tersenyum sedih. Ia tahu, di balik dinginnya udara itu, ada kehangatan tulus dari arwah yang hanya ingin dikenang sebagai sahabat. Bayangan di tangga. Hari itu langit mendung sejak pagi. Hujan tipis turun membasahi halaman sekolah. Suasana terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Dari tadi, Rani merasa ada sesuatu yang tak beres. Saat berjalan di lorong belakang menuju kantin, ia melihat tangga tua di ujung gedung, tangga tempat Nisa dulu meninggal. Entah kenapa, langkahnya berhenti di sana. Di dinding sekitar tangga itu masih ada bekas lumut, lembab, dan gelap. Rani menatap ke bawah, dan dadanya tiba-tiba berdebar keras. Di sana, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri. Rambut panjang, seragam putih abu-abu, dan wajah pucat yang menatap langsung ke arahnya. "Nisa," bisiknya pelan. Bayangan itu tak menjawab. Hanya menatap dengan mata sayu, lalu tiba-tiba, suara keras seperti tubuh jatuh terdengar di bawah. Rani menjerit kecil, mundur 2 langkah. Tapi saat menatap lagi, bayangan itu sudah lenyap. Ia berlari kembali ke kelas, napasnya tersengal. Di dalam kelas yang sepi, ia memanggil, "Nisa, kamu di sini, kan?" Hening. Lalu, perlahan, hawa dingin memenuhi ruangan. Udara seperti membeku, dan di depan Rani, sosok Nisa muncul. Kali ini wajahnya tampak sedih dan ketakutan. "Nisa, kamu kenapa?" tanya Rani hati-hati. Aku ingat sesuatu," jawabnya lirih. "Hari itu, aku di tangga itu. Tapi aku nggak sendirian." Rani tertegun. "Maksudmu?" Nisa memejamkan mata, suaranya gemetar. "Ada seseorang di belakangku. Aku dipanggil, lalu tiba-tiba, aku jatuh. Tapi aku nggak tahu apakah aku terpeleset atau didorong." Ruangan terasa semakin dingin. Rani menelan ludah, hatinya bergetar antara takut dan iba. "Siapa, Nis? Kamu ingat siapa orangnya?" Nisa menggeleng lemah. Wajahnya kabur, tapi aku ingat suara langkahnya. Suara sepatu laki-laki. Tiba-tiba lonceng sekolah berbunyi keras, memecah ketegangan. Rani tersentak, dan ketika menatap lagi, sosok Nisa sudah menghilang.
Di atas mejanya hanya tersisa embun membentuk tulisan kecil. Aku ingin tahu kebenarannya. Rani menggenggam meja erat-erat. Ia sadar sekarang, kematian Nisa bukan sekadar kecelakaan. Dan jika Nisa tak bisa tenang sebelum tahu kebenarannya, maka Rani bertekad untuk mencari siapa yang telah membuat sahabatnya jatuh. Karena persahabatan sejati tak berhenti di batas hidup dan mati. Catatan terakhir. Sejak kejadian di tangga itu, Rani tidak bisa berhenti memikirkan Nisa. Ia merasa harus menemukan jawaban. Maka keesokan harinya, ia pergi ke perpustakaan sekolah untuk mencari arsip lama. Ruangan itu sepi dan berdebu. Saat menyusuri rak paling pojok, sebuah buku kecil tiba-tiba jatuh sendiri. Sampulnya lusuh, dan di pojok tertulis nama. Nisa Rahmawati, kelas 10B. Rani membuka halaman pertama. Itu ternyata diari Nisa. Isinya sederhana, cerita tentang sekolah, teman-teman, dan impian menjadi dokter. Tapi di bagian akhir, tulisannya berubah kacau. Dia marah padaku. Aku takut besok sesuatu terjadi. Kalau aku jatuh, apa itu benar-benar kecelakaan? Rani menelan ludah. Di halaman terakhir, kalimatnya membuatnya gemetar. Aku jatuh. Tapi aku tidak tahu apakah itu kecelakaan atau dorongan seseorang. Saat menutup buku, udara di sekitar mendadak dingin. Di depan rak buku, sosok Nisa muncul dengan wajah sendu. Rani, kamu nemu catatanku, ya? Rani mengangguk. Kamu nggak jatuh sendiri, kan? Nisa menatapnya lama, lalu berkata pelan, aku cuma ingat ada seseorang di belakangku. Dia marah, lalu semuanya gelap. Hening menyelimuti ruangan. Rani menggenggam buku itu erat. Aku janji, aku akan cari tahu siapa dia. Nisa tersenyum samar. Hati-hati, Rani. Kadang kebenaran lebih menakutkan dari hantu. Lalu sosoknya memudar, meninggalkan hawa dingin dan aroma melati yang samar. Rani menatap buku di tangannya, bukti terakhir dari rahasia kematian Nisa yang harus ia ungkap. Kebenaran yang terungkap. Sejak menemukan diari Nisa, Rani terus memikirkan satu nama yang sering muncul, Dimas, kakak kelas yang dulu dekat dengan Nisa. Di halaman terakhir, Nisa menulis, dia marah padaku. Aku takut besok sesuatu terjadi. Rani akhirnya memberanikan diri menemui Dimas di lapangan sekolah. Mas Dimas, panggilnya pelan. Aku temannya Nisa. Wajah Dimas langsung tegang. Kamu mau apa? Rani mengeluarkan diari Nisa. Aku tahu kamu ada di tangga waktu dia jatuh. Dimas terdiam lama. Aku cuma mau ngomong sama dia. Tapi dia mundur, lalu jatuh sendiri. Aku panik dan kabur. Jadi kamu memang di sana? Dimas menunduk. Iya, aku nyesel, Rani. Tiap malam aku mimpi dia jatuh lagi. Hening sejenak. Angin berhembus pelan, membawa aroma melati yang familiar. Sosok Nisa muncul di dekat tangga, wajahnya lembut. Terima kasih, Rani. Aku cuma ingin dia mengaku, katanya pelan. Air mata menetes di pipi Dimas. Maaf, Nisa, aku pengecut. Nisa tersenyum tipis. Sekarang kamu sudah jujur. Aku bisa tenang. Sosoknya perlahan memudar, meninggalkan cahaya hangat. Rani menatap tempat itu lama. Untuk pertama kalinya, tangga yang dulu gelap terasa damai. Tapi di dalam hatinya, Rani tahu, meski Nisa sudah pergi,
cerita mereka belum benar-benar selesai. Malam terakhir bersama Nisa. Malam itu sekolah terasa aneh, lebih sunyi dari biasanya. Rani diminta guru piket membantu mengecek ruang kelas karena listrik sering mati mendadak. Saat berjalan di lorong, lampu mulai berkelap-kelip. Ia tahu Nisa datang. "Nisa," panggil Rani pelan. Suara lembut menjawab, "Rani." Sosok Nisa muncul di ujung koridor, tampak lebih tenang dari sebelumnya. Tidak lagi pucat, tapi dengan cahaya lembut di sekelilingnya. "Aku mau pamit," katanya. Rani menelan ludah, matanya panas. "Kamu beneran mau pergi?" Nisa mengangguk. "Sudah waktunya. Dimas udah jujur, dan aku nggak punya alasan buat bertahan di sini lagi." Suasana hening beberapa saat. Hanya suara hujan di luar jendela. Rani mencoba tersenyum meski hatinya berat. "Aku bakal kangen kamu, Nis." Nisa mendekat, menyentuh bahu Rani, sentuhan yang dingin tapi lembut. "Aku juga. Tapi kamu jangan sedih. Kamu satu-satunya yang mau dengar ceritaku waktu semua orang lupa." Air mata Rani jatuh. "Kamu tenang di sana, ya?" Nisa mengangguk, lalu memandang ke arah jendela yang meneteskan air hujan. "Kalau nanti kamu lihat bunga melati mekar di tangga belakang, itu aku, Rani." Tubuhnya mulai memudar. Cahaya putih menyelimuti sosoknya sampai akhirnya lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan aroma melati yang samar dan rasa hangat yang aneh di dada Rani. Rani berdiri lama di lorong itu, memandangi tangga yang kini terasa berbeda. Tidak lagi menakutkan, melainkan tempat perpisahan dua sahabat yang berbeda dunia. Malam itu, untuk terakhir kalinya, Rani tersenyum pada kegelapan. Karena ia tahu, sahabatnya telah benar-benar pulang. Sekolah yang tenang kembali. Sudah sebulan berlalu sejak malam perpisahan itu. Sekolah tampak berbeda sekarang, lebih terang, lebih hidup, dan entah kenapa, lebih hangat. Lorong yang dulu terasa menyeramkan kini penuh suara tawa siswa yang lalu lalang. Tangga belakang, yang dulu dianggap berhantu, kini tak lagi dihindari. Namun, bagi Rani, setiap kali melewati tempat itu, ia masih bisa merasakan sesuatu, bukan ketakutan, tapi rasa damai, seolah ada yang menemaninya. Ia sering menatap anak tangga paling atas, tempat Nisa dulu berdiri sebelum jatuh, lalu tersenyum. "Aku tahu kamu masih di sini, Nis," bisiknya. Suatu pagi, saat Rani datang lebih awal, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Setangkai bunga melati putih segar tergeletak di atas anak tangga, seolah baru saja diletakkan seseorang. Udara di sekitarnya terasa dingin tapi menenangkan. Rani mengambil bunga itu perlahan, mencium aromanya, lalu tersenyum. "Kamu janji bakal datang lewat bunga melati, kan?" Hari-hari berlalu, dan hidup Rani mulai kembali normal. Ia kembali aktif di kegiatan sekolah, belajar lebih giat, bahkan menjadi ketua kelas. Tapi sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia jadi lebih peka, lebih lembut, dan lebih berani menghadapi hal-hal yang dulu menakutkan. Guru-guru sering berkata Rani sekarang tampak lebih dewasa dari teman-temannya. Tapi hanya Rani yang tahu, perubahan itu berawal dari sahabat tak terlihat yang mengajarinya arti keberanian. Suatu sore, saat senja mulai turun, Rani duduk sendirian di taman sekolah. Angin berhembus pelan, membawa aroma melati yang familiar. Ia menutup mata dan berbisik, "Aku kangen, Nis." Suara lembut menjawab samar di telinganya, "Aku juga, Rani. Tapi aku tenang sekarang." Rani tersenyum tanpa membuka mata.
Ia tahu itu bukan sekadar bayangan atau imajinasinya. Itu Nisa, datang sebentar untuk memastikan sahabatnya baik-baik saja. Ketika bel sekolah berbunyi menandakan jam pulang, Rani berjalan melewati tangga belakang sekali lagi. Cahaya sore memantul di dinding yang dulu gelap. Di sana, ia melihat bayangan samar dua gadis berjalan berdampingan, satu hidup, satu arwah, namun terikat oleh persahabatan yang tak bisa dihapus waktu. "Selamat tinggal, Nis," bisik Rani sambil menatap langit. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua kejadian itu, tidak ada lagi hawa dingin, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tangisan di malam hari. Sekolah itu benar-benar tenang. Beberapa hari kemudian, murid-murid mulai menulis di papan mading tentang kisah mistis sekolah yang sudah berakhir. Mereka menyebutnya legenda Nisa, gadis baik yang menjaga sekolah dari dunia lain. Rani hanya membaca sambil tersenyum, lalu menulis di bawahnya. "Dia bukan legenda. Dia sahabatku. Namanya Nisa, dan dia sudah tenang." Langit sore menjadi saksi bahwa persahabatan sejati tidak membutuhkan tubuh untuk tetap hidup. Kadang, cinta dan kenangan jauh lebih kuat dari kematian. Dan di setiap kelopak melati yang mekar di tangga sekolah itu, Rani tahu arwah sahabatnya masih menemaninya, diam tapi penuh kasih.